Di dalam khotbah di Bukit Zaitun yang disebut Olivet Discourse, ketika Tuhan Yesus ditanya, kapan itu terjadi runtuhnya bait Allah, tanda kedatanganmu dan tanda dari akhir zaman. Bukan kesudahan akhir bumi itu nanti ya, tapi akhir zaman. Maka Yesus berkata, waspada, lalu kemudian orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Kenapa? Orang akan mati ketakutan tentang apa yang sedang menimpa bumi. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudaraku, bukan tempatnya Tuhan yang goncang ya, tapi ada Mesyuranos. Mesyuranos itu yaitu di mana iblis dan roh-roh jahat. Tempatnya di situ, saudaraku ya. Langit tengah namanya ya, langit kedua. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mereka semua akan datang ke bumi roh-roh jahat ini dan mencoba menyesatkan kita semua. Apa yang kita harus lakukan? Firman Allah berkata, ketika semua itu mulai terjadi, ya, kita enggak boleh pusing. Kita tetap jaga hati kita menyala-nyala buat Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam Kidung Agung dia katakan, hai kekasihku, angkatlah wajahmu, sebab cantik rupamu. Kita ini pengantinnya Kristus, saudara. Dan Lukas 21 ayat yang ke-27 dikatakan, ayat 28, maka bangkitlah dan angkat mukamu. Bahasa aslinya look up. Karena itu ketika dunia berkata lockdown, 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 saya ajarkan look up. Lihatlah ke atas. Kedua, lift up your head. Saudara tahu bahwa budak tidak boleh mengangkat kepalanya. Saya masih ingat seorang penyanyi, salah satu anak rohani kita pernah menyanyi di Brunei Darussalam. Dan kalau sultan itu jalan, bahkan putra-putrinya itu menundukkan kepala begini. Apalagi rakyat biasa. Ya, demikian juga kita tahu Kesultanan Jogja dan sebagainya. Tetapi budak memang tidak boleh mengangkat kepala. Kecuali dia sudah jadi orang merdeka. Kecuali dia jadi anggota daripada kerajaan Allah. Karena itu tugas saudara saya look up. Kalau saudara lihat ke belakang saudara akan kecewa. Saudara lihat kiri kanan, saudara jadi takut, lihat ke depan akan gentar, lihat ke dalam saudara akan frustrasi, tapi ketika saudara look up wajahmu akan berseri-seri. Ingat kita sudah dimerdekakan daripada dosa. Perkataan penyelamatan di sana bukan keselamatan ya, penyelamatan. Penyelamatan itu saudaraku dengan jelas itu adalah apolitrosis, redemption. Diselamatkan, itulah yang disebut rapture, harpazo. Diambil dengan kekuatan yang besar. Wahyu pasal 4 mengatakan gereja Tuhan akan diangkat. Dan Israel akan mengalami aniaya besar. Itu di depan mata kita. Karena itu saudaraku, jangan tertunduk, kuatkan kakimu yang mulai goyah, tanganmu yang turun angkat. Mulai pandang ke atas sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Saudaraku, pengharapan kita adalah kedatangan Kristus. Kita berkata haleluya baik. Kita berkata yaitu hosana Tuhan selamatkan kita. Sudah waktunya kita katakan Maranatha, come Lord Jesus. Doa ini diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Let your kingdom come and your will be done. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Kristus akan datang bagi umatnya. Lalu kemudian akhir 7 tahun, minggu terakhir daripada Daniel bersama dengan orang-orang kudusnya. Be the one. Jadilah orang yang selalu berkemenangan di dalam dia. God bless you warga kerajaan. Amin. Selamat pagi Jemaat Rock. Pagi, senang sekali Anda bisa bergabung dengan ibadah kami pagi hari ini, baik yang di sini maupun yang menonton online. Jangan lupa untuk share link live streaming kita di Facebook. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau berdiam di dekat Tuhan. Pagi siang hari ini kita mau naikkan pujian bersama. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling
temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu, oh, ku damba hadirmu, oh, inilah rinduku. Mari semuanya tepuk tangan bersama. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, ku damba hadirmu Tuhan, oh, ku damba hadirmu, oh, inilah rinduku. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari gereja Tuhan naikkan, ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu, oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Yes Tuhan, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, sungguh luar biasa Tuhan kita. Dia adalah teman kita, Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Allah yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian berikutnya, Friend of God. Mari semuanya tepuk tangan bersama-sama.
friend of God. He calls me friend. Come on, Church of God, who am I? Who am I that you are of me, that you hear me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me, it's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. Sing it. I am a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. Yes, I am. I am a friend of God. Yes, we are. I am a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Luar biasa semuanya. Suara Anda merdu sekali pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil waktu kita untuk memberi penyembahan buat Tuhan. Kita mau katakan, Engkaulah segalanya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kehendak-Mu, kerajaan-Mu, itu adalah bagian dari kehidupan kami Yesus. Kami mau serahkan hidup kami, dedikasikan hidup kami untuk melayani-Mu, mengikuti-Mu seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Rajaku. Luar biasa jemaat Tuhan, naikkan lebih lagi. Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, Kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapak, Ibu, dan gereja Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur atas waktu yang diberikan pada kesempatan hari ini Tuhan. Untuk kami bisa boleh berkumpul, ada begitu banyak hal yang kami bisa lakukan Tuhan, tetapi
Kami sungguh bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama, untuk berkumpul, untuk memuji Engkau, untuk mengucapkan syukur kami, untuk membawa syukur kami ke hadapan-Mu pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa ada begitu banyak hal yang terjadi di tahun ini, ada begitu banyak hal yang kami tidak duga, ada begitu banyak perubahan dari keadaan dunia ini. Tapi kami bersyukur Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Engkau setia, hari ini Engkau setia, artinya di masa yang akan datang Engkau pun Tuhan yang tetap setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, seringkali kami terlalu sibuk, seringkali kami terlalu tidak mempunyai waktu untuk memikirkan kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, inilah beberapa detik, beberapa saat kami berdiam sebentar. Kami ingin merenungkan kebaikan-Mu, kami ingin renungan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini. Harapan kami hanya kami taruh di dalam-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tidak berharap kepada hal-hal yang lain. Karena hal-hal yang lain selalu berubah-ubah. Hal-hal yang lain selalu tidak bisa diandalkan. Tetapi ketika kami berharap kepada Engkau, Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sekali lagi Tuhan. Kami serahkan keluarga kami, dimanapun mereka berada, di sini, di Indonesia atau dimanapun mereka berada. Kami serahkan masa depan kami dan masa depan anak-anak kami. Kami serahkan masa depan karir kami semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa biar Engkau, biar kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kami. Biar rencana-Mu yang sempurna, kehendak-Mu yang sempurna yang terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami percaya Engkau bisa berbicara kepada setiap kami dalam beberapa menit ke depan. Kami percaya juga Tuhan, kuasa-Mu dan jamahan-Mu itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Teman-teman kami yang menonton ini dari online, dari Facebook, dari YouTube, kuasa-Mu pun bisa menjamah mereka semua Tuhan. Sementara firman diberitakan, kami berdoa, biar kuasa kesembuhan-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Jika ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit, baik secara fisik, secara emosional, secara mental, kami berdoa Tuhan. Biar Engkau berikan pemulihan yang sempurna dan kesembuhan yang sempurna. Sekarang juga di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang kehilangan semangat hidup dan pengharapan hidup, kami berdoa biar Engkau memberikan pengharapan yang baru. Engkau berikan kami semangat hidup yang baru. Engkau berikan kami the sense of purpose, the new sense of purpose, yaitu tujuan hidup yang baru Tuhan. Kalau ada di antara kami yang masih terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan dosa, hari ini juga Tuhan kami berdoa, dengan kuasa salib-Mu dan dengan kuasa kebangkitan-Mu, kami dilepaskan dari belenggu dosa di dalam nama Yesus. Terima kasih, berbicara kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu itu jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur, sehingga benih itu bisa bertumbuh dan berbuah, dan buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Kau luar biasa Tuhan, segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya Engkau saja yang layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja Tuhan sama-sama katakan
Amin. Sebelum Anda duduk, berikan kemuliaan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Silakan duduk, Bapak, Ibu, dan Saudara. What comes to mind when you think of church? A building? Some rules to follow? Free coffee and donuts? The Bible says the church is more like a body. Every person is a part, and every part matters because every body builds the body. And as that body, we can do greater things than we could ever do on our own. We can reach farther. We can love bigger. We can do more in our world. That is the beauty of the church. It's all of us together. Sekali lagi selamat siang ya, boleh ya. Selamat siang untuk Anda semua. Gimana kabar Anda hari ini? Luar biasa. Izinkan saya menyapa teman-teman kita yang bergabung di Facebook atau YouTube. Selamat beribadah bersama-sama dengan kami, Gereja Rock Philadelphia. Senang Anda bisa mengambil waktu sebentar untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Kalau kita belum pernah ketemu, nama saya Rosid. Saudara, saya dipercayakan dalam 5 tahun terakhir untuk menjadi gembala atau pastor di Gereja Rock Philadelphia ini. Dalam beberapa minggu terakhir, saudara, kita membahas serial khotbah di gereja ini. Biasanya kita punya serial khotbah, kita pilih satu topik dan kita bicarakan dalam beberapa minggu. Kita sedang membahas serial khotbah Why Church? Kenapa gereja, saudara? Ya kan? Hari-hari ini gereja kelihatannya berbeda. Cara kita berkumpul berbeda, gara-gara COVID-19, gaya gereja berbeda. Pokoknya ada begitu banyak yang berubah, tapi misi dari gereja tidak pernah berubah, saudara. Ya kan? Jadi kenapa gereja? Kenapa sih kita bergereja? Kenapa kita menjadi bagian dari gereja? Kenapa kita berpartisipasi di dalam kehidupan bergereja? Berkumpul, beribadah, bernyanyi, berdoa. Ya kan? Kenapa kita melakukan semuanya itu? Memberi, melayani, saudara. Kenapa kita melakukan semuanya itu? Karena inilah pertanyaan-pertanyaan yang kita coba jawab dalam serial khotbah ini, saudara. Di minggu pertama, waktu kita memulai seri khotbah ini, sedikit rangkuman aja, kita berkata bahwa church is God's eternal plan. Gereja adalah rencana Tuhan yang kekal, saudara. Artinya gini, Tuhan punya misi, Tuhan punya sesuatu yang dia mau selesaikan di muka bumi ini, dan dia akan memakai gerejanya. Ingat, ketika kita bilang gereja, bukan gedungnya, bukan nama gerejanya, tapi gereja adalah Anda dan saya, saudara. Dia akan memakai gerejanya untuk menyelesaikan misinya, saudara. Dan gereja adalah rencana Tuhan yang kekal. Generasi ke generasi, waktu ke waktu, suatu hari Anda dan saya sudah tidak ada lagi, tapi gereja nggak akan kemana-mana. Karena gereja adalah rencana Tuhan yang kekal, saudara. Nah, minggu lalu kita membahas topik yang menurut saya lumayan menarik, saudara. Kenapa? Kalau Anda nonton, kalau Anda miss minggu-minggu lalu, Anda bisa ke YouTube kita, Rock Philadelphia, atau Facebook kita, Rock Philadelphia. Tapi minggu lalu kita, saya sedang membuat kita semua sadar bahwa kita ini hidup di dunia yang semuanya serba didesain, yang semuanya serba dibuat sesuai dengan selera kita masing-masing. Sesuai dengan kesukaan kita masing-masing, saudara. Ya kan, Anda bisa melihat kalau Anda nonton YouTube, Anda nonton politik, nanti semua yang keluar adalah sesuai dengan selera Anda, berita-berita politik lain. Anda nonton Netflix, nonton film Asia, nanti yang keluar rekomendasinya film-film yang sesuai dengan preferensi Anda, selera Anda. Kita hidup, kita sedang diajar dunia dengan mempunyai gaya hidup yang seperti itu. Dan selain itu kita juga hidup di tengah-tengah dunia yang mengajarkan kita untuk tidak suka yang namanya komitmen, saudara. Ya kan, zaman sekarang Anda kalau beli barang, Anda nggak perlu berkomitmen. Anda dalam 30 hari Anda pulangin, Anda dapat uang Anda full refund. Anda subscribe ke sesuatu, Anda nggak suka, Anda cancel anytime. Free trial, Anda bisa coba selama 30 hari. Kalau Anda suka, Anda lanjutkan. Kalau enggak, Anda cancel. Itulah dunia kita sekarang ini, saudara. Kita sedang diajarkan untuk mempunyai gaya hidup seperti itu. Tapi kita bilang minggu lalu, kita nggak bisa terapkan ini di dalam kehidupan bergereja. Ya kan? Kenapa? Karena gereja adalah sekelompok orang yang berkomitmen.
Artinya kalau Anda ingin melihat manifestasi penuh kuasa Tuhan di dalam gerejanya, kita membutuhkan ini, saudara. Sekelompok orang yang berkomitmen. Kalau Anda ingin melihat full impact, dampak yang luar biasa dari gereja, inilah yang harus terjadi. Beberapa tahun lalu, 5 tahun lalu, saya bersama teman-teman nyupir ke Atlanta, Georgia untuk mengikuti konferensi gereja, saudara. Nah, di konferensi itu ada pembicara yang dia menulis buku The Power of Habit. Kebiasaan, kuasa dari kebiasaan kita. Nah, inti besar dari buku ini berkata bahwa Anda dan saya, kita semua, kita mempunyai yang namanya keystone habit, saudara. Keystone habit ini apa? Kebiasaan-kebiasaan kunci. Kebiasaan-kebiasaan yang menjadi fondasi dalam kebiasaan yang mendasar, saudara. Saya beri contoh gini. Nah, jadi ide dari buku ini bilang gini. Anda akan mempunyai kebiasaan-kebiasaan kunci yang kalau Anda lakukan itu akan men-trigger atau memicu Anda untuk melakukan hal lain. Ya, mudah-mudahan Anda nangkep saya kasih contoh, saudara. Dalam kehidupan pribadi saya, my keystone habit salah satunya adalah mandi waktu pagi, saudara. Gimana ya, kalau saya mandi di pagi hari, mental saya, pikiran saya, semua berkata bahwa, oh saya sudah siap untuk melakukan aktivitas hari ini. Akhirnya memicu saya untuk menyelesaikan banyak pekerjaan, untuk menjadi lebih produktif. Kebiasaan keystone habit saya yang lain adalah saat teduh. Baca Alkitab, doa, saudara. Kalau saya pas kalau pas saya melakukan doa dan baca Alkitab, seringkali bolong, saudara. Tapi kalau pas saya melakukannya, saya merasa bahwa sesuatu yang paling penting dalam hidup saya sudah lakukan. Jadi itu memicu saya untuk menyelesaikan banyak pekerjaan sepanjang hari dan menjadi produktif. Anda mengerti konsep dari keystone habit ini? Nah, buat Anda apa? Menurut penulis dari buku ini, setiap dari kita pasti ada, saudara. Dan Anda tugasnya untuk mencari tahu, apa itu? Ada orang-orang, kalau yang dia udah olahraga, 30 menit aja di pagi hari. Dia akan merasa lebih energized, lebih banyak tenaga, dia akan merasa lebih memicu dia untuk menjadi lebih produktif. Jadi Anda harus perhatikan keystone habit Anda. Nah, konsep yang sama ini saya cuma mau ingatkan kepada kita semua. Saudara, Anda percaya atau tidak, karena saya benar-benar percaya ini dengan segenap hati saya. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, sebagai gereja Tuhan, saudara, ada keystone habit, ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita jadikan kebiasaan kunci. Berdoa, baca Alkitab, saudara. Nah, yang satu yang kita perlu ingat, saudara, yang seringkali kita enggak prioritasin, yaitu beribadah. Gathering, berkumpul, saudara. Ya kan? Nah, saya sedang nggak bicara soal karena situasi kita dengan COVID dan sebagainya, saya nggak bicara cuma dalam konteks hari Minggu aja, saudara. Tapi saya berbicara mengenai kerinduan dan kehausan kita untuk mencari perkumpulan, saudara. Baik secara Zoom yang kita lakukan, kita di sini punya 4 Zoom live group, saudara. Atau bersama dengan teman-teman, berkumpul, saudara, yang seiman, berdoa, itu merupakan salah satu keystone habit. Begitu, saya percaya gini, salah satu doa, baca Alkitab, berkumpul, beribadah, begitu kita sudah meremehkan salah satu dari kebiasaan ini, saudara, melayani mungkin, saya berpikir ini akan merembet ke hal-hal lain. Ya kan, gini, Anda ini pengamatan saya, jadi Anda boleh nggak setuju, ya kan? Kita ini gereja yang dimana Anda boleh nggak setuju, ya kan? Bukannya pastor ngomong selalu harus benar, saudara. Tapi ini pengamatan saya. Anda perhatikan deh, orang-orang sekeliling Anda, teman-teman Anda, bahkan hidup Anda sendiri. Begitu kita meremehkan salah satu dari kebiasaan-kebiasaan kunci tersebut, beribadah, berdoa, pasti akan, nanti kalau misalnya kita meremehkan ibadah, doa kita jadi berpengaruh. Hubungan kita dengan Tuhan jadi terpengaruh. Ya kan, ketika kita enggak berdoa, ibadah kita terpengaruh, saudara. Jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang merembet.
Dan pada akhirnya Tuhan nggak mau Anda terjebak dalam kehidupan yang seperti itu. Ultimately, apa yang akan terjadi pada akhirnya yang akan terjadi adalah gini, saudara. Kita lupa, kita kehilangan sense of our purpose, saudara. Kita kehilangan makna dan tujuan dari kehidupan ini. Akhirnya yang terjadi adalah kita hidup dengan fokus ke dalam, saudara. Kita tertarik dengan membangun kerajaan kita sendiri daripada membangun kerajaan Tuhan. Ya kan? Kita fokusnya memikirkan sendiri, saudara. Waktu yang kita punya, sumber daya yang kita punya, uang, waktu, tenaga, apa semuanya kita pikirkan bagaimana untuk diri saya sendiri. Nah itu Tuhan nggak mau kita hidup seperti itu, saudara. Makanya Ibrani pun bilang, apa, saudara, janganlah kita menjauhkan kebiasaan untuk beribadah, untuk bertemu, saudara. Ya kan? Jadi intinya gini, saudara. Mudah-mudahan doa, baca Alkitab, beribadah. Mudah-mudahan yang terjadi adalah gini. Kita bolong sekali-sekali, saudara. Ya kan? Kita konsisten berdoa, beribadah, dan baca Alkitab, tapi sekali-sekali bolong. Mudah-mudahan itu yang terjadi, bukan kebalikannya, saudara. Ya kan? Anda ngerti? Kita sering bolong, saudara, tapi ibadah sekali-sekali, saudara. Atau baca Alkitab sekali-sekali. Nah, Anda masih bersama dengan saya? Saudara ya? Jadi gereja adalah sekelompok orang yang berkomitmen, saudara. Dan ada keystone habit, ya ada kebiasaan-kebiasaan kunci yang akan membantu Anda untuk bertumbuh secara rohani. Dan jangan sampai Anda lupakan dan remehkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Nah, minggu lalu kita bilang gini, oke, ya udah kita sekelompok orang yang berkomitmen. Berkomitmen kepada apa, saudara? Ya kan? Minggu lalu kita bahas, kita adalah sekelompok orang yang berkomitmen untuk saling mengasihi. Itu yang kita bahas minggu lalu. Soalnya Yesus bilang gini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Anda bantu saya 1, 2, 3, yaitu Yesus bilang orang-orang nih akan lihat kita dan dia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Kita adalah pengikut Yesus. Kita adalah gereja Tuhan dari cara kita saling mengasihi. Dari cara kita saling memperlakukan satu dengan yang lain. Nah hari ini seperti yang saya janjikan kepada Anda, kita akan bahas ini saudara. Sebagai gereja kita berkomitmen karena kita sekelompok orang yang berkomitmen untuk mempengaruhi kebudayaan. We are a group of people who are committed to shape the culture. Untuk mempengaruhi kebudayaan. Cuma ada 2 kemungkinan, there are only 2 possibilities. Kita yang mempengaruhi dunia, kita yang mempengaruhi kebudayaan, atau dunia dan kebudayaan yang mempengaruhi kita. Saudara. Cuma ada 2 kemungkinan. Berapa banyak dari Anda yang pernah mengalami ini, saudara? Culture shock. Culture shock. Bahasa Indonesianya saya Google gegar budaya, saudara. Anda pernah dengar istilah seperti itu? Hah? Di mana Anda misalnya pindah dari Indonesia ke Amerika dan Anda kaget dengan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Jadi kita shock, saudara, melihat kebudayaan yang berbeda. Culture shock. Saya cerita beberapa minggu lalu kita lagi duduk bersama teman-teman di meja makan, lagi makan malam. Kita cerita pengalaman saya, saudara, 22 tahun lalu waktu saya pertama kali ke Amerika, saya tinggal sama orang bule, saudara, sama orang Amerika. Dan orang yang kasih saya tumpangan itu, dia bingung. Kenapa setiap kali Rosid selesai mandi, lantai kamar mandi selalu basah, saudara. Basahnya benar-benar basah, saudara. Ternyata saya baru tahu waktu dia ajarin bahwa tirai kamar mandi tersebut, saudara, seharusnya dimasukkan ke dalam bathtub. Anda tahu maksud saya? Ya, ada gak yang mirip-mirip dengan saya waktu pertama kali datang? Oh, nggak ada ya, semuanya udah tahu ya. Wow. Iya, saya pikir tirai itu cuma buat tutup aja, tapi ternyata kita harus masukkan biar air nggak keluar, ya kan, saudara? Culture shock, gegar budaya. Tahun lalu ada seorang teman menikah.
Pasangannya orang Amerika, dia punya 2 resepsi, saudara. Satu di sini, satu di Indonesia. Waktu dia punya pesta pernikahan di Indonesia, pasangannya yang orang Amerika itu, dia ajak seluruh keluarganya ke Indonesia. Nah, singkat cerita, waktu di Indonesia, di salah satu tempat, keluarga orang Amerika ini menemukan yang seperti ini, saudara. Dan dia cerita, mamanya nggak tahu bagaimana menggunakan ini, saudara. Culture shock, ya kan? Apa sih culture shock itu? Mungkin ini definisi yang sederhananya. Mungkin boleh diturunin itu fotonya biar fokus. Penjelasan yang sederhana dari culture shock apa sih, saudara? Bahasa sederhananya gini. Apa yang orang lain lakukan itu berbeda dengan apa yang kita lakukan. Ya kan? Cara orang melakukan sesuatu, nilai-nilai yang orang lain itu pegang, kepercayaan yang mereka pegang, kebudayaan yang mereka pegang, itu berbeda dengan apa yang kita pegang, saudara. Berbeda dengan apa yang kita percayai, saudara. Itulah culture shock. Nah, pertanyaannya gini, dari semua kebudayaan yang ada di dunia ini, yang mana dong yang harus kita adopsi? Yang mana dong yang harus kita jadikan kebudayaan kita, saudara? Mudah-mudahan Anda nggak berpikir bahwa gereja itu selalu menentang kebudayaan, saudara. Gereja itu selalu kalau melihat sesuatu bawaannya nggak seneng. Oh, itu duniawi, itu duniawi. Mudah-mudahan Anda nggak berpikir seperti itu. Ada begitu banyak kebudayaan yang baik, yang berasal dari Tuhan. Tuhan membuat dunia ini menjadi kaya raya dengan beraneka ragam macam kebudayaan, saudara. Tapi kita perlu akui bahwa nggak semua kebudayaan baik. Bahkan banyak kebudayaan yang tidak baik. Anda setuju? Ya. Jadi sekali lagi, dari semua kebudayaan yang ada, yang mana yang harus kita adopsi? Yang mana yang harus memerintah dalam kehidupan kita, bahasa rohaninya gitu. Saya kasih Anda gambaran seperti ini, saudara. Di seluruh dunia ada sekitar 307 kedutaan besar Amerika. Dan kantor konsulat Amerika, 307, saudara. Di Indonesia sendiri ada 4 ternyata waktu saya Google. Jakarta, Surabaya, Bali, dan Medan. Kedutaan dan konsulat Amerika. Nah, yang menariknya gini, saudara. Apa sih kedutaan besar Amerika? Apa sih kedutaan besar Indonesia? Yaitu perwakilan dari negara tersebut di negara orang lain. Ya, benar ya, saudara ya? Nah, yang menariknya, saudara, dimanapun keadaannya kedutaan Amerika, mau di Indonesia, di Afrika, di Amerika Latin, Amerika Selatan, di Timur Tengah, saudara. Ini, by the way, ini di Kenya, di Nairobi. Sepetak itu, saudara, sepetak tanah itu yang adalah di mana kedutaan Amerika itu ada, they are sovereign territory. Artinya mereka adalah teritori yang independen. Artinya gini, saudara. Begitu Anda masuk ke situ, hukum Amerika yang berlaku. Nah, Anda bisa mengerti saya? Ya, saudara, misalnya gedung ini nih, sepetak nih, saudara. Ini adalah kedutaan besar Indonesia. Begitu Anda masuk ke gedung ini, hukum Indonesia, the law of Indonesian kicked in. Hukum Amerika yang masuk kalau misalnya itu kedutaan Amerika. Jadi hukum misalnya kedutaan besar Amerika di Cina. Hukum Cina, saudara, tidak berlaku di dalam sepetak itu. Yang berlaku adalah hukum Amerika. Saudara mengerti ya maksud saya? Sampai kalau Anda warga Amerika, terus Anda mengalami kesulitan di negara orang lain, yang Anda lakukan, yang Anda perlu lakukan adalah Anda masuk aja, begitu Anda masuk gerbang ke kedutaan itu, yang berlaku adalah hukum Amerika, saudara. Nah, inilah gambaran dari Anda dan saya sebagai gereja Tuhan. Tahukah Anda? Dunia ini, saudara, kita ada di sini, kita hidup di sini, tapi ini bukan rumah kita, saudara. Makanya Yesus bilang begini, kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia.
Anda pernah dengar Yesus bilang gitu? We are in this world, but we are not of this world. Artinya apa, saudara? Begitu Anda dan saya berkata bahwa ya Tuhan, Yesus jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku, memerintahlah dalam hidupku. Begitu Anda mengundang Yesus memerintah dalam hidup Anda, yang berlaku adalah hukum kerajaan surga. Yang berlaku adalah hukum-hukum dari surga. Yang berlaku adalah prinsip-prinsip surga. Anda masih bersama dengan saya? Ya? Kita memang tinggal di dunia ini, tapi kita tidak mengadopsi kebudayaan dunia ini. Kita tinggal di dunia ini, tapi kita tidak mengadopsi nilai-nilai dunia ini. Yang kita adopsi adalah nilai-nilai kerajaan surga. Jadi segala sesuatu yang kita sebut adalah bagian dari kebudayaan, cara kita berpikir, nilai-nilai yang kita pegang, apa yang kita percayai, apa yang kita lakukan, kita tidak mengikuti dunia ini, saudara. Yang kita ikuti adalah kebudayaan surga, atau istilah yang saya pakai adalah the kingdom cultures. Kebudayaan kerajaan surga. Boleh Anda katakan bersama-sama dengan saya kebudayaan kerajaan surga? Bersama-sama 1, 2, 3. Nah makanya Anda jangan sampai keliru, saudara. Menjadi pengikut Yesus itu apa sih artinya? Jadi orang Kristen itu apa sih artinya? Ada banyak dari kita yang menyimpulkan bahwa jadi orang Kristen itu pokoknya mati masuk surga. Jadi semua tentang kekristenan itu adalah tentang mati masuk surga, saudara. Masalahnya gini, kalau cuma mati masuk surga, kekristenan itu seperti asuransi kebakaran. Anda tahu maksudnya asuransi kebakaran? Ya kan karena kita nggak mau mengalami panasnya api neraka, makanya kita ikut Yesus dah. Jadi kayak asuransi kebakaran, saudara, ya kan? Tapi saudara, ya memang surga menantikan kita. Memang surga jaminan yang diberikan untuk kita, saudara. Tapi kalau kita berpikir bahwa menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Kristen hanya soal surga, Anda dan saya akan kehilangan banyak sekali pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Siapa dari Anda yang tahu Yesus berdoa seperti ini? Datanglah, jadilah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa sih yang Yesus doain? Yaitu Yesus berdoa biar surga itu terjadi di muka bumi ini. Surga terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya setiap hari, saudara. Makanya Anda dan saya disebut rock, representative of Christ's kingdom. Kita adalah perwakilan kerajaan surga. Kita adalah perwakilan kerajaan Kristus, saudara. Dan tugas kita yaitu tugas kita mempengaruhi dunia di sekeliling kita dengan budaya kerajaan surga. Anda masih bersama saya ya? Nah pertanyaannya gini berikutnya, saudara. Kebudayaan kerajaan surga itu apa? Ya kan? Ada banyak, saudara, segala sesuatu yang kita pelajari, prinsip-prinsip, nilai-nilai dari Alkitab, itu adalah kebudayaan kerajaan surga. Contoh nih, saudara ya, Yesus pernah bilang gini di Matius 5. Kalian tahu bahwa ada juga ajaran seperti ini. Waktu Yesus bilang gini apa sih? Oh, kalian tahu bahwa agama-agama mengajarkan ini. Kalian tahu bahwa nilai-nilai dunia mengajarkan ini. Kalian tahu bahwa kebudayaan dunia mengajarkan ini. Mengajarkan apa? Yesus bilang, cintailah kawan-kawanmu dan bencilah musuh-musuhmu. Lalu Yesus berkata, tetapi sekarang aku berkata kepadamu, ya kan? Tadi nilai-nilai dunia, tadi kebudayaan dunia, tadi kebudayaan agamawi, saudara. Tapi sekarang kebudayaan kerajaan surga, aku berkata kepadamu, Anda bantu saya 1, 2, 3, cintailah dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kalian. Itulah, saudara. Yesus sering bilang, oh kamu mendengar ini seperti ini. Tapi aku berkata, artinya bedanya antara budaya dunia dan nilai-nilai dunia dengan nilai-nilai kerajaan surga ya itu bedanya, saudara.
Kerajaan surga mengajarkan kita, saudara, untuk membentuk kesatuan, bukan perpecahan, saudara. Zaman sekarang mau bikin perpecahan gampang, mau di politik, mau di gereja gampang, saudara. Anda tinggal beli kamera, Anda tinggal beli mic, Anda tinggal bikin channel YouTube, udah deh. Kritik sana sini, selesai, saudara. Pecah gerejanya, saudara. Berantem antara sana dan sini. Gampang, saudara. Ya kan? Kerajaan surga itu nilai-nilainya apa sih, saudara? Yaitu bermurah hati, memberi, melayani. Hal-hal yang Anda pelajari setiap kali Anda buka Alkitab. Hal-hal yang Anda pelajari setiap kali Anda duduk di sini. Beribadah, saudara. Nah, makanya saya mau berpikir, saya berharap Anda ngerti apa yang saya maksud, saudara. Perhatikan baik-baik. Yesus yang paling sering kalau Anda baca Injil ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Apa sih yang paling Yesus sering bicarakan? Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Yesus sering bilang gini, kerajaan surga itu ibaratnya, lalu dia menceritakan perumpamaan. Anda tahu ya, saudara? Oh, kerajaan surga itu seperti, lalu dia bercerita tentang biji sesawi. Terus dia ngajarin kita tentang iman. Yesus bilang gini, kerajaan surga itu seperti ini. Ibaratnya ada seorang tuan yang memberikan hamba-hambanya 5 kantong emas, 5 talenta, 2 kantong emas, 1 kantong emas. Lalu dia mengajarkan kita tentang seharusnya kita menggunakan kemampuan dan talenta yang Tuhan sudah berikan untuk membawa dampak bagi dunia kita. Yesus sering bilang kerajaan surga ini seperti ini loh. Ada orang yang berhutang, lalu Yesus mengajarkan kita tentang pengampunan, saudara. Kerajaan surga itu seperti ini, kerajaan surga itu seperti ini. Nah, sekali lagi saya mau ngajak Anda berpikir sebentar, saudara. Kalau kekristenan itu hanya tentang surga dan surga dan surga, pertanyaannya buat apa Yesus mengajarkan semuanya itu? Bukankah surga adalah tempat yang sempurna? Kalau surga adalah tempat yang sempurna, bukankah kita sudah tidak perlu lagi mempraktekkan iman, saudara? Kalau surga adalah tempat yang sempurna, bukankah kita nggak perlu lagi mempraktekkan yang namanya pengampunan? Tempatnya sudah sempurna, saudara. Orang-orangnya sudah sempurna. Nah, jadi buat apa Yesus mengajarkan kerajaan surga? Tidak ada alasan lain kecuali untuk Anda dan saya sebagai gereja Tuhan untuk membawa budaya itu, mempengaruhi budaya dunia ini dengan budaya kerajaan surga. Yang mengerti katakan amin, saudara? Supaya budaya kerajaan surga bisa diaplikasikan, bisa disebarkan di muka bumi ini. Berikutnya gini, saudara. Anda dan saya tahu dari mana jika ada seseorang itu sudah begitu meresap dengan sebuah kebudayaan. Anda tahu dari mana bahwa sebuah kebudayaan itu sudah berhasil, saudara? Anda tahu dari mana? Salah satu pengamatan saya adalah gini, kebudayaan itu sudah begitu meresap di Anda, sudah begitu meresap di saya, sudah begitu berhasil, kalau seseorang itu melakukan sesuatu tanpa berpikir lagi. Ya, kalau seseorang itu sudah melakukan sesuatu tanpa dia menyadari, tanpa dia pikirkan lagi, saudara. Gini deh, kita sebagai orang Asia, sebagai orang Indonesia, kalau Anda pergi ke rumah orang, Anda pulang ke rumah, begitu Anda buka pintu, sebelum Anda masuk, apa yang Anda lakukan? Buka sepatu kita, buka sendal kita ya. Ya, Anda pergi ke rumah orang lain, Anda nggak perlu berpikir lagi, Anda sudah begitu terbiasa dengan kebudayaan seperti itu. Kebudayaan itu berhasil kalau sudah begitu meresap, kita melakukan sesuatu tanpa berpikir lagi. Nah, Paulus ngajarin kita gini, saudara. Saya ingin bacakan Anda ayat yang sama tapi 2 terjemahan yang berbeda. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Di terjemahan BIMK bahasa Indonesia masa kini dikatakan ayat yang sama, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah, saudara. Yang Paulus bilang gini, saudara.
Bukan karena mayoritas orang melakukannya, artinya itu adalah hal yang benar. Bukan hanya karena begitu banyak orang dan kebudayaan hari ini melakukannya, pasti itu benar, pasti itu yang harus kita lakukan. Jangan seperti itu, saudara. Hanya karena dunia ini, saudara, berkata bahwa aduh seks nggak lain dan nggak bukan hanya aktivitas fisik aja, nggak ada apa-apa kok. Berarti kalau cuma aktivitas fisik, lakukanlah di luar nikah. Saudara, nggak ada apa-apa kok. Ya kan? Hanya karena semua orang menganggapnya seperti itu, belum tentu itulah yang benar, saudara. Hanya karena hari-hari ini kita tinggal posting, kita tinggal kritis, kita tinggal kritik, kita tinggal maki-maki orang-orang di Facebook, politisi, presiden kita maki-maki di Facebook. Hanya karena kebanyakan orang melakukan itu, bukan berarti itu hal yang oke untuk dilakukan. Ya, makanya Paulus bilang gini, jangan ikuti norma-norma dunia ini. Artinya Paulus bilang sama kita, coba yuk kita pikirkan lagi. Coba yuk kita renungkan, coba yuk kita evaluasi lagi. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Kenapa itu menjadi kebiasaan kita? Renungkan selalu. Apa karena itu kita lakukan, karena dari kecil emang kita sudah melakukan itu? Emang di keluarga dibilang seperti itu? Karena adat istiadat dari tempat saya berasal melakukan itu? Paulus bilang selalu evaluasi, apakah semua yang kita lakukan, apakah semua yang kita kerjakan, apakah semua yang kita pikirkan atau yang kita percayai, nilai-nilai yang kita pegang, apakah semuanya itu sesuai dengan kebudayaan kerajaan surga, saudara. Sebab Anda ingat ketika Anda bilang Yesus memerintahlah dalam hidupku, yang seharusnya memerintah dalam kehidupan kita adalah kebudayaan kerajaan surga. Salah satu murid Yesus yang namanya Yohanes bilang gini, dia menulis sesuatu yang mungkin kesannya berlawanan, saudara. Di salah satu ayat yang begitu terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes nulis gini, janganlah kamu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniai anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini. Nah, penulis yang sama menulis dokumen lain dan dia berkata gini, saudara. Ini di 1 Yohanes, saya lupa ganti bawahnya. Di 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 kalau nggak salah. Dia bilang gini, janganlah kamu mengasihi dunia. It's okay, just put it. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, pertanyaannya gini, Yohanes yang benar yang mana? Mengasihi dunia atau tidak mengasihi dunia? Waktu Yohanes bilang, karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, Yohanes sedang membicarakan manusianya, saudara. Anda dan saya dan orang-orang di sekeliling kita. Tuhan begitu mengasihi setiap manusia. Dan Anda pun dipanggil, saya pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Mau orang-orang itu setuju sama Anda atau enggak? Mau orang-orang itu punya opini yang sama Anda atau tidak? Warna kulitnya apa? Agamanya apa? Tuhan memanggil kita untuk mengasihi manusianya. Makanya dia bilang dia mengasihi dunia. Tapi yang kedua, waktu Yohanes bilang janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, yang dia maksud adalah nilai-nilainya, saudara. Kebudayaannya, saudara. Kepercayaan dunia ini. Jadi dunia manusia dan dunia nilai-nilainya. Ada banyak orang terbalik, saudara. Kita mencintai kebudayaan dunia, diskriminasi, rasisme, saudara, ketidakadilan, kita lebih mencintai adat istiadat kita, kebudayaan dan adat istiadat kita belain sampai mati-matian, saudara. Sedangkan manusianya kita tidak kasihi, sedangkan manusianya kita tidak cintai, saudara. Itulah yang dimaksud.
Saya lanjutkan, janganlah kamu ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Biarlah Allah membuat pribadi kita, pribadi Anda, pribadi saya menjadi baru, saudara. Supaya kita berubah. Biarlah Tuhan mentransformasi hidup kita. Makanya saya mikir gini, kalau kita memang benar-benar serius, kalau kita memang benar-benar serius untuk mengadopsi kebudayaan kerajaan surga dalam hidup kita, seharusnya Anda dan saya mengalami yang namanya culture shock. Seharusnya Anda dan saya kaget dengan kebudayaan yang baru yang kita adopsi, yaitu kebudayaan kerajaan surga. Kenapa, saudara? Karena Tuhan akan menantang Anda dan saya untuk berpikir secara berbeda. Karena Tuhan akan menantang Anda dan saya untuk melepaskan kebudayaan yang kita banggakan, nilai-nilai yang kita pegang erat-erat, kepercayaan yang kita junjung lebih tinggi daripada kebudayaan kerajaan surga. Tuhan akan minta Anda untuk melepaskan nilai-nilai yang selama ini Anda pegang dan diganti dengan nilai-nilai kerajaan surga, saudara. Mungkinkah, saya mungkin sedang mencoba untuk mencari tahu jawabannya. Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mengalami perjalanan kekristenannya secara maksimal, saudara. Ada banyak orang yang tidak mengalami kuasa Tuhan, kuasa transformasi Tuhan secara maksimal dalam kehidupannya. Karena sekali lagi, mereka belum siap untuk melepaskan nilai-nilai yang mereka pegang. Belum siap melepaskan kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan kebiasaan mereka, saudara. Sehingga kebudayaan kerajaan surga tidak memerintah dalam kehidupan kita. Makanya buat kita seringkali kita bingung apa ya kehendak Tuhan dalam hidup saya ya. Kita nggak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudara. Karena yang memerintah bukanlah kebudayaan kerajaan surga. Karena kalau yang memerintah dalam hidup kita adalah kebudayaan kerajaan surga, ini janji Tuhan, ini masih di ayat yang sama, saudara. Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kerajaan surga yang memerintah, kita akan bisa tahu membedakan mana yang menjadi kehendak Allah. Saya ingin tutup dengan ini, saudara. Saya ingin akhiri dengan ini. Ada 3 tempat yang paling penting menurut saya. 3 tempat di mana kita sebagai gereja Tuhan, Anda dan saya, kumpulan orang-orang percaya bisa berkomitmen untuk membawa kebudayaan kerajaan surga ke dalamnya. Ke dalam 3 tempat ini, saudara. 3 tempat ini, yang pertama adalah tentu saja yang paling penting adalah di dalam rumah kita. In our home. Di dalam keluarga kita. Ini tempat yang paling penting untuk kita membawa budaya kerajaan surga ke dalamnya. Bagi Anda yang sudah menikah, saya berdoa Anda mempunyai budaya kerajaan surga di dalam pernikahan Anda. Bagi para orang tua yang mempunyai anak-anak, saudara. Marah gak Anda kalau saya bilang gini nih? Tahukah Anda? Bahwa bukan tugas guru sekolah minggu, bukan tugas youth leader dari gereja yang membesarkan anak-anak Anda dengan budaya kerajaan surga. Saya senang menyebutnya dengan partnership atau teamwork antara youth leader, guru sekolah minggu dengan orang tua, saudara. Tapi itu pun saya rasa rasionya paling 80-20. 80% tetap orang tuanya, saudara. Karena sehari-hari mereka lah yang ada di dalam kehidupan anak-anak itu. 20% baru para pemimpin, youth leader dan sebagainya. Maaf nih ya saudara, para ayah nih, sorry nih kalau kesannya saya selalu menyudutkan para ayah nih saudara. Para pria,
Tahukah saudara bahwa Alkitab berkata suami atau ayah adalah imam di dalam rumah tangga dan keluarga? Ada statistik, ada banyak sekali statistik yang berkata mirip-mirip hasilnya, saudara. Anda dengar saya baik-baik ya, Anda perhatikan ini luar biasa. Anda bayangin satu keluarga nih ya, papa, mama, anak-anak ya. Pembelajaran yang ini berkata bahwa kalau anaknya duluan yang menjadi orang Kristen, ada probabilitas atau ada kemungkinan 3,7% seluruh keluarga akan ikut. Anaknya duluan jadi orang Kristen, cuma 3% kemungkinannya papa mamanya dan adik-adiknya semua akan ikut jadi orang Kristen. Kalau mamanya duluan yang jadi orang Kristen, probabilitasnya kemungkinannya 17%. Seluruh dari keluarga ikut menjadi orang Kristen. Suami dan para ayah, Anda siap? Kalau ayahnya duluan yang jadi orang Kristen, Anda dengar, 93% seluruh keluarga akan ikut, saudara. Itulah the power, itulah luar biasanya, saudara, seorang ayah, peran seorang ayah. Ada begitu banyak pembelajaran dan statistik yang sama, saudara. Ya kan, ketika ayahnya atau suaminya atau papanya menganggap hubungan dengan Tuhan itu serius, ketika papanya itu mengambil peran iman, ketika papanya itu mengambil komitmen bahwa bergereja itu adalah serius, saudara. Ketika ayahnya begini, papanya begini, saudara, itulah yang akan menentukan apa yang terjadi di dalam keluarganya. The father, the husband is setting the tone for the family. Akan menentukan standar-standar apa yang terjadi di dalam keluarga. Nah, saya mau ingatkan gini, kalau Anda dan saya dulu nggak punya papa yang menjadi contoh seorang imam dalam keluarga, hari ini Anda mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Mulai dari Anda, mulai dari saya, ini kesempatan kita untuk melakukannya. Tapi kalau Anda cukup beruntung, Anda mempunyai seorang ayah yang memberikan contoh. Jadi pengikut Yesus itu seperti apa sih? Seorang yang beriman itu seperti apa sih? Jadi seorang imam dalam keluarga itu seperti apa sih? Kalau Anda beruntung mempunyai ayah yang seperti itu, saya berdoa biar ini tidak berhenti di Anda. Tapi ini akan terus terjadi ke generasi dan ke generasi yang akan datang. Amin, saudara? Ulangan 11 ayat 19 bilang gini. Mungkin Anda bisa bantu saya. Baca saya ini sama-sama. 1, 2, 3. Kamu kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kalau Anda baca ayat sebelumnya, ini kita mengajarkan apa? Mengajarkan firman Tuhan, saudara. Mengajarkan budaya kerajaan surga. Kita harus ajarin kepada anak-anaknya, saudara. Waktu kita duduk di rumah, waktu dalam perjalanan, waktu kita tidur, waktu kita bangun. Pokoknya setiap kali berulang-ulang, setiap hari berulang-ulang, saudara. Jangankan anak-anak, kita orang dewasa aja perlu dibilangin berulang-ulang. Tempat yang paling penting untuk membawa budaya kerajaan surga ke dalamnya adalah keluarga, saudara. Anak-anak kita, saudara, kalau kita bilangin, mereka dengar, saudara. Tapi masalahnya gini, perbuatan kita itu akan berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Anda setuju? Ya kan? Mereka dengar perkataan kita, tapi mereka harus melihat, saudara. Apakah papa mamanya ini serius dalam mengikuti Yesus? Apakah papa mamanya ini membiarkan Tuhan ikut campur tangan dalam keuangan mereka? Apakah papa mamanya ini memperlakukan satu dengan yang lain dengan baik sehingga mereka mau nanti kalau saya menikah saya ingin pernikahan saya seperti mereka, saudara. Kalau Anda adalah single parents, single dad, single mom, dan Anda mulai memikirkan untuk menjalin hubungan lagi, saudara, saya mau ingatkan sama Anda.
anak-anak Anda memperhatikan bagaimana cara Anda dating, saudara. Dan seperti itulah nantinya mereka akan dating. Mereka harus melihat, saudara, contoh nyatanya, saudara. Terus ajarkan budaya kerajaan surga ke dalam keluarga kita. Anda tahu ya kalau orang di training untuk merasakan uang palsu gitu, ya kan biasanya kita nggak jejerin uang palsu banyak, kita coba pegang. Biasanya kita di training untuk pegang uang asli aja gitu, saudara. Jadi waktu kita pegang uang palsu kita langsung tahu ya. Anda mengerti maksud saya? Kalau Anda khawatir dengan budaya di sekeliling kita, ada begitu banyak budaya yang mengajarkan hal-hal yang buruk. Anda nggak perlu satu-satu Anda tunjukin, Anda nggak perlu satu-satu. Anda ajarkan aja budaya yang benar, Anda ajarkan aja budaya kerajaan surga. Sehingga ketika mereka mengalami hal yang lain, ketika mereka melihat kebudayaan yang tidak sesuai dengan kebudayaan kerajaan surga, mereka akan nggak nyaman, saudara, karena bukannya budaya mereka. Dan dua tempat terakhir selain di rumah dan di keluarga kita adalah di tempat pekerjaan kita dan di lingkungan pertemanan kita. Kenapa? Karena ini adalah tempat-tempat di mana orang secara konsisten bertemu. Anda ketemu mereka, mereka ketemu Anda. Dan inilah tempat-tempat di mana mereka memperhatikan bagaimana Anda membawa diri Anda. Inilah tempat-tempat yang mereka memperhatikan sebenarnya Rosid ini percayanya apa sih? Sebenarnya nilai-nilai yang Rosid pegang itu apa sih? Secara konsisten setiap hari kita bertemu orang-orang ini. Setiap kali live group yang menyedihkan adalah kita selalu dengar cerita. Aduh, itu orang di tempat kerja. Waduh, kalau hari Minggu orang itu di gereja tuh udah seperti malaikat. Tapi kalau di tempat kerja, sedihkah Anda sebagai warga kerajaan surga mendengar itu bahwa saudara kita bertingkah laku seperti itu? Bukannya membawa budaya kerajaan surga, saudara, ke tempat pekerjaan mereka. Yesus memberi gambaran sama kita apa sih, saudara? Kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala, saudara. Yang Yesus maksud bukannya gini, saudara. Oh, kita ini domba, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang baik, tapi orang-orang non-Kristen bukan orang yang baik. Bukan itu yang Yesus maksud. Yang Yesus maksud adalah gini, Anda dan saya akan selalu menjadi orang yang minoritas dalam soal kebudayaan kerajaan surga. Anda dan saya akan selalu menjadi orang yang unpopular dengan apa yang kita percayai, saudara. Budaya kerajaan surga yang Anda pegang, Anda dimanapun, di sekolah, di tempat kerja, jarang itu menjadi budaya yang mayoritas. Pasti kita akan menjadi beberapa sekelompok kecil orang, saudara. Mayoritas kebudayaannya tidak seperti itu. Tapi Yesus juga ingetin kita bahwa kita adalah garam dunia, saudara. 2 sendok garam bisa memberikan rasa kepada makanan 1 panci. Beberapa dari kita itu bisa mempengaruhi dunia ini. Di zaman kerajaan Roma, saudara, ketika kerajaan Roma ingin mengambil alih sebuah tempat, dia akan mengirimkan 300 orang ke sebuah kota. Karena menurut mereka 300 orang cukup untuk mempengaruhi seluruh kota, saudara, sebuah daerah. Yesus bilang gini, Anda dan saya adalah terang dunia. Bohlam 1 kecil akan menerangi 1 ruangan. Lilin 1 kecil akan menerangi 1 ruangan. Beberapa dari kita, saudara. Jangan kecewa, jangan putus asa kalau kita adalah minoritas yang memegang kebudayaan kerajaan surga. Karena beberapa dari kita bisa mempengaruhi dunia di sekeliling kita. Gereja adalah sekelompok orang yang berkomitmen untuk mempengaruhi kebudayaan. Gereja, kita berkomitmen untuk mempengaruhi kebudayaan dengan budaya kerajaan surga. Yang setuju sama-sama katakan? Boleh dengan hormat saya mengundang Anda semua untuk berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Bolehkah saya mengajak Anda semua untuk mengambil waktu sebentar, saudara, mungkin beberapa detik, untuk bertanya kepada Roh Kudus dari begitu banyak yang kita bicarakan hari ini. Adakah sesuatu yang Dia ingin kita lakukan?
Adakah sesuatu, nilai-nilai kah, kepercayaan kah, kebudayaan kah, adat istiadat kah yang Roh Kudus pingin kita tinggalkan, saudara? Karena itu tidak sesuai dengan budaya kerajaan surga. Dan saat ini kita meminta Tuhan dan Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita untuk menunjukkan kepada kita hal itu. Terima kasih. Berikanlah hidupmu, perbaharuilah akal budimu, serahkan nilai-nilai yang Anda pegang, dan adopsilah kebudayaan dan nilai-nilai kerajaan surga. Supaya kuasa Tuhan, supaya transformasi Tuhan bisa bekerja secara penuh dalam kehidupan kita. Dan Dia akan memperbaharui kehidupan kita. Dan Dia akan membuat kita menjadi manusia yang baru. Dan janjinya kalau kita membiarkan kebudayaan kerajaan surga memerintah dalam hidup kita, kita akan bisa membedakan mana kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna. Bukankah itu kerinduan kita semua? Kita ingin tahu apa sih kehendak Tuhan buat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan saat ini. Ingatkan kami Tuhan pada saat ini. Jamah hidup kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kekuatan Tuhan. Mungkin inikah yang menjadi permasalahan kami selama ini. Kami ingin menyerahkan nilai-nilai yang kami pegang selama ini. Kami ingin buang jauh-jauh kebudayaan yang kami pegang saat ini. Tapi kami tidak mampu. Kalau itu yang menjadi permasalahannya, kami berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan. Tuhan kasih kami kekuatan dan keberanian untuk mengundang budaya kerajaan surga masuk ke dalam diri kami dan memerintah di dalam diri kami. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman-Mu Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak pernah selesai dalam berbicara dalam kehidupan kami. Saat setelah kami pulang dari tempat ini dan sepanjang minggu ke depan, kami percaya hikmat Tuhan dan Roh Tuhan akan selalu menuntun kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, budaya kerajaan surga itu akan turun atas hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sekali lagi pada hari ini. Kami tahu firman-Mu itu bisa berkuasa penuh ketika kami bukan hanya menjadi pendengar, melainkan kami menjadi pelaku firman. Kami bersyukur Tuhan atas segala yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi telah berbicara kepada setiap kami. Jemaat Tuhan di tempat ini boleh mengangkat tangan Anda. Terimalah berkat yang terbaik. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat-Mu Tuhan, favor-Mu Tuhan, segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan turun atas kehidupan-Mu dan akan mengikuti-Mu sepanjang hidupmu. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa menjadi lawan kita? Terima kasih Tuhan, kami terima
janji-Mu itu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sudah menerima berkat-Mu. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati sampai bertemu minggu depan. Buat Anda yang di Facebook dan YouTube, terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.